إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصائمين والصائمات المعتكفين والمعتكفات, keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Bapak Ibu, apa kabar malam ini? Sehat semua? Mudah-mudahan di malam yang kesekian ini kita semua yang hadir, para jemaah, senantiasa mendapat berkah. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan jemaah Bapak Ibu yang hadir malam ini mendapat berkah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Bukit Sofa dan Bukit Marwah, bisa mampir ke Bukit Jabal Rahmah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, pulang umroh insya Allah rezekinya nambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa beli mobil mewah, syukur-syukur bisa nyalonin lurah, syukur-syukur bisa nikah nambah dengan mas kawin yang murah meriah. Walaupun istri di rumah marah-marah, akhirnya suami jadi gerah, la haula wala quwata illa billah, akhirnya pasrah, inna lillah. Kau diaminin terus nih. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang sering kita mendengar, kathratul asma dalatun ala syarafil musamma. Kathrah pakai ta, kathratul asma, banyaknya sebutan menunjukkan kemuliaan sesuatu yang diberi nama itu. Contoh, Allah Maha Mulia. Karena Maha Mulia, namanya juga beliau banyak. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. 99 nama beliau. Jadi makin banyak disebut namanya, makin mulia nama tersebut. Kemudian surah yang paling mulia, surah apa di Quran, Bu? Pak? Halo? Surah apa? Ada ayat yang paling mulia, ada surat yang paling mulia. Surah Al-Fatihah. Namanya banyak, Pak. Ada Fatihah kitab, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, Ummul kitab, Ummul Quran, Ar-Ruqyah, pakai ruqyah. Kalau ada orang yang sakit, yang kesurupan, pasti pakai Fatihah. Ambil air putih, kemudian bacain Fatihah dengan rahmat, dengan karomah, barokah Fatihah, insya Allah biiznillah sembuh. Ar-Ruqyah, ad-du'a. Banyak nama Fatihah. Ada Sab'ul Masani, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian menurut Syekh Zain Muhammad bin Husain Al-Idrus Al-Ba'alawi, Ramadan ini karena mulia, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan Qamariyah, dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Karena mulia ini bulan, namanya banyak sekali. Paling enggak Syekh Zain ini kumpulkan ada 17 kurang lebih. Ada Syahrul Quran, ada Syahrul Qiyam, ada Syahrul Siyam, ada Syahrul Jihad, ada Syahrul Jud, ada Syahrul Muasah, bulan kepedulian, ada Syahrul Masajid, bulannya masjid-masjid di mana dimakmurkan pada bulan itu, ada Syahrul Hajj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya umrah Ramadan sama dengan nilainya, value-nya sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Tarbiyah, ya, kecuali Syahrul Gunawan nggak ada. Al-Quran yang mulia, di antara kitab-kitab yang Allah turunkan ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang mengatakan Old Testament, perjanjian lama. Ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, David alaihi salatu wassalam. Ada kitab Injil, New Testament, perjanjian baru, diturunkan kepada Nabi Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Dan ada suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Makanya kalau kita baca Quran surah Sabihis, surah A'la, gimana ujungnya? Halo, masih ingat? Walal akhiratu khairu wa abqa. Gimana? Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Yang terakhir kitab Al-Quran Al-Azim, Al-Quranul Karim, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini kitab yang paling mulia. Al-Quran bahasa apa, Pak? Bahasa apa, Pak, Al-Quran? Bahasa Arab. Berarti bahasa Arab bahasa yang paling mulia. Bagaimana menurut Ibnu Katsir? Beliau memberikan penjelasan bahwa bahasa Arab ini bahasa paling mulia. Kenapa? Karena terkait dengan Al-Quran. Kata beliau, Ibnu Katsir, falihada anjala asrafal kutub, karena Quran mulia, kemudian bahasa Arab bi asrafal lughat, menjadi mulia. Quran dari yang maha mulia, Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, ya, turun Quran. Quran mulia. Di antara kitab-kitab yang Allah turunkan ke bumi ini yang paling mulia Al-Quranul Karim. Kemudian Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti bahasa Arab bahasa yang paling mulia. Ada berapa bahasa di dunia ini, Pak? Angkat tangan yang bisa. Ayo. Ada berapa bahasa? 7.139 bahasa. Ya. Kemudian dipres menjadi 23. 23 diambil 10 bahasa, 10 besar. Ada Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, ada bahasa Rusia, ada bahasa Urdu, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Cina, ada bahasa Jepang. 10, Pak. Di antara itu semua, kata Ibnu Katsir, yang paling mulia adalah Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Di mana buktinya? Kalau wahyu jelas, Quran bahasa Arab. Kita buktikan. Saya mau tanya lagi, ada berapa kosakata bahasa Arab? Halo, ada di sini sarjana sastra atau sarjana bahasa? Ada? Ada gak?
Kosakata bahasa Arab ada 12.305.912 kosakata. Coba ulangi lagi Pak, berapa? 12, barusan ini. 12.305.912 kosakata. Sementara bahasa Inggris yang banyak orang menggandrunginya cuman 600.000 kosakata. Bahasa Prancis 150.000 kosakata. Bahasa Rusia cuman 130.000. Banyakan mana? Arab. Bahkan bahasa Inggris juga ngadop dari bahasa Arab. Contohnya apa? Ard bumi. Inggrisnya apa? Earth. Betul nggak? Dari bahasa Arab. Cat kucing. Dari bahasa Arab. Qattun. Ya, kitun. Ya, itu bahasa Arab. Anak kucing. Qattun, kitun. Apalagi? Cotton. C-O-T-T-O-N. Apa artinya cotton? Cotton bud. Cotton itu apa? Kapas. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Inggris. Apalagi Pak? Syam jadi sun ya kan tulisannya matahari. Dari bahasa Arab. Kemudian sugar. Sugar itu apa? Sugar, gula. Dari mana? Sukar. Bahasa Arab. Makanya kalau ada kurma sukari berarti kurma yang manis banget. Beda kan? Sukari, sukar. Jadi sugar. Ya, kamaro itu bahasa Arab. Jadi Inggris kamera. Bener, apa kamera namanya? Foto. Arabnya kamaro. Apalagi bahasa Indonesia itu banyak dari bahasa Arab. Contohnya apa? Ayo. Musyawarah, mufakat, ilmu, apalagi? Makalah jadi makalah. Arab itu awalnya makalah, jadi makalah kan? Mahasiswa, pelajar, ya bikin makalah. Dari makalah, apalagi Pak? Diwan, perwakilan ro'iyah, rakyat. Diwan bahasa Arab jadi dewan, ya. Perwakilan, wakil itu bahasa Arab. Terus rakyat dari ro'iyah. MPR, majelis itu asli Arab. Betul nggak? Majalis kalau banyak. Majelis permusyawaratan. Musyawarat di Arab juga. Rakyat tadi ro'iyah. Apalagi? Hah? Hari. Nah, dari mulai Ahad, Isnain, Senin, Talasa, Selasa, ya, sampai hari Jumat, Sabtu itu bahasa Arab semua. Tapi anehnya kenapa orang banyak menghina Arab? Jadi kalau orang Indonesia menghina Arab, bilang orang Arab kadrun, kadal gurun, ini orang nggak ngerti sejarah. Yang kedua, dia nggak tahu hutang budi. Tahu budi nggak? Biar melek nih orang suka menghina Arab. Setuju apa enggak? Terus terang mohon maaf ini, saya banyak teman. Di kantor itu ada yang agama Hindu, ada Buddha, ada Protestan, ada Katolik. Tapi enjoy aja kita, nggak ada masalah. Kita ngobrol sama orang Hindu. Saya punya atasan namanya Inyoman Sumadio. Nggak pernah dia memusuhi, membenci Sungai Gangga. Nggak pernah dia membenci India. Kenapa? Tempat ibadahnya mereka ya di sana. Kalau kita mau umrohnya lah di sana ya, di Sungai Gangga. Mereka nggak pernah benci Sungai Gangga, nggak pernah benci India. Orang Buddha nggak pernah benci Tibet. Di Bangkok itu pusatnya di sana. Ya, orang Protestan nggak pernah benci dengan Roma, benci dengan apa Pak? Vatikan. Begitu juga Katolik nggak pernah benci Yerusalem, nggak pernah benci Vatikan, nggak pernah. Kenapa? Tempat ibadah mereka memang di sana. Tapi aneh bin ajaib, ada orang Islam, mungkin dia sudah haji berulang-ulang, mungkin dia profesor, doktor, bahkan kiai, anehnya dia malah benci Arab.
Kira-kira apa nih orang ini? Kalau memang mereka ini tahu sejarah dan tahu hutang budi, banyak bahasa Indonesia dari Arab. Kalau saya hitung tuh ada 100 lebih, Pak, yang sudah jadi resmi bahasa Indonesia dari Arab itu, Pak. Nah, kembali kepada sampai jam berapa kita nih ceramah nih? Hah? Imam sudah siap standby ini. Ya, jadi falihada kata Ibnu Katsir, karena Quran ini mulia, Quran bahasa Arab jadi bahasa yang paling mulia. Kemudian Quran ini diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Karena nempel kepada Quran, maka Nabi ini Nabi yang paling mulia. Kita urut dari atas dulu, Pak. Ada berapa jumlah manusia yang pernah lahir ke dunia ini? Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi menurut survei ya dari lembaga survei di Amerika Serikat yang namanya Population Reference Bureau atau RVB, nanti cek di Google ya, yang pernah lahir ke dunia ini ada 108,2 miliar manusia yang pernah lahir. Yang existing current hari ini 7,9 miliar, termasuk jamaah yang hadir hari ini. Amin ya robbal. Nah, segitu jumlah itu termasuk di dalamnya ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Dari sekian nabi rasul, Allah pilih menjadi 25. Salawe cek orang Sunda mah. 25 kata orang Jawa, kata orang Betawi jigo. Ya. 25. Dari 25 Allah press menjadi top 5, 5 ulul azmi. Di antara 5 satu Allah pilih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau nempel ke Quran. Allah Maha Mulia, turun Al-Quran jadi mulia. Quran bahasa Arab, bahasa yang paling mulia, turun kepada Nabi Rasul yang paling mulia, dan lewat malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah. Siapa itu? Di antara sekian malaikat jumlahnya kita nggak tahu, Allahu a'lam. Ada 10 bosnya. Malaikat Jibril menurunkan wahyu, Israfil menurunkan hujan rezeki, Mikail, Israfil meniup sangkakala, kemudian Munkar Nakir, pertanyaan di alam kubur. Bahasa apa, Pak? Bahasa apa? Pertanyaan di kubur. Semua kita bakal ditanya oleh Munkar Nakir. Bahasa apa? Arab, bukan Mandarin, bukan bahasa Prancis. Ada berapa pertanyaan di kubur nanti, Pak? Yang soheh. Ada berapa ibu-ibu pertanyaan kubur nanti? Kita semua bakal ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Ada berapa pertanyaan? Biar siap-siap nih kita. Halo? Yang soheh? Hah? Kalau 5 berarti ada yang nggak soheh. Berapa? Hah? 3. Siapa yang jawab 3? Siapa tadi? Bapak. Karena Bapak jawabannya benar, Bapak boleh pulang duluan. Silakan. Nanti terawihnya di rumah aja, Pak. Bercanda, Pak. 3. Bahasa Arab. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Jadi kalau yang lain tuh wa ma kiblatuka itu tambahan. Wa ma imamuka, wa ma apa lagi, Pak? Ikhwanuka itu tambahan. Yang sahih cuma 3. Ini pertanyaan ini gampang dijawab, Pak. Anak TK juga bisa jawab, PAUD juga bisa. Tapi nggak semudah itu. Orang-orang yang nggak pernah ma'rifatullah dan mengenal hak Allah, orang yang nggak pernah mengenal ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Nabi, dan tidak mengenal hak Nabi, orang yang nggak pernah mengenal ma'rifatul din, mengenal agama dan tahu hak agama, dia demi Allah tidak akan bisa jawab. Walaupun di dunia ini gampang jawabnya. Makanya ma'rifatullah, belajar ma'rifatul Rasul dan ma'rifatul din.
Al-Quran dari Allah yang maha mulia. Quran mulia, bahasa Arab mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mulia, malaikat yang mengantarkan Quran jadi mulia, dan diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu tempatnya apa namanya? Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang jadi Makkatul Mukarramah. Kemudian diturunkan di malam yang mulia. Karena malam itu turunnya Quran, jadi malam itu jadi malam yang paling mulia. Khairun min alfi syahrin. Jangan terjemahkan 1000 bulan, jangan. Hanya 83 tahun. Kalimatnya khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa 2000, bisa 3000 bulan, terserah Allah. Kalimatnya khairun, jangan dibatasi dengan 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Tidak. Kalimatnya khairun, lebih baik. Jadi besok malam itu cari, Pak, taharrau, intip. Nah, yang terakhir, Quran diturunkan di bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Coba bisa nggak, Pak? Bu, ayo biar nggak ngantuk ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Naik sedikit, lagi kedua ya. Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Tererang, tererang, tererang. Ini tambahan nih. Di tempat lain saya nggak kasih ini. Hanya di At-Taqwa saya tambahin bonus tererang, tererang, tererang ya. Ini bersyukur, Pak. Ini bonus Ramadan nih ya. Artinya apa? Ini hanya wasilah supaya kita hafal bulan Islam. Jadi 12 bulan Allah pilih 1 bulan, yaitu Ramadan. Kenapa dimuliakan oleh Allah Ramadan? Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terakhir, supaya kita juga ke bawah mulia, tempel Al-Quran. Insyaallah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahun wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita, khairukum, menjadi mulia hamba Allah. Kenapa? Yang bercengkerama dengan Quran, yang tilawah Quran, tadarus Quran. Kalau ingin mulia, maka tempel Quran, tempel yang mulia. Insya Allah semuanya akan mulia di hadapan Allah Subhanahu. Semoga jamaah yang hadir malam ini, keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa HBR, menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisul yang tak bengkak. Oleh sebab itu ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Lagi musim minyak nih, LP Sukaisih beli minyak. Terima kasih banyak. Cendrawasih dari Irian, terima kasih dan sekian. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika
Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum uhibbukum billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.